Melanjutkan episode sebelumnya di mana Aang berhasil kabur dari jeratan Pangeran Zuko berkat bantuan Katara dan Sokka. Di part kedua kali ini masih dengan Pangeran Zuko serta kakeknya, di mana Zuko tengah mencari buku yang ia tulis selama ini. Buku itu sangat penting bagi Zuko karena di dalam buku itu tersimpan penelusuran tentang avatar yang pertama sampai avatar yang terakhir, yaitu avatar Kyoshi. Di tempat lain, Aang merencanakan pergi ke Pulau Kyoshi, tapi di sini Sokka sedikit bimbang antara mengantarkan Aang atau kembali ke desanya. Sokka sangat khawatir jika suatu hal buruk menimpa desa mereka. Tapi semua perkataan Sokka tadi dibantah oleh adiknya, yaitu Katara, yang sangat antusias dan ingin membantu Aang untuk menyelamatkan dunia. Setelah perdebatan tadi, Aang memanggil Katara karena ada sesuatu hal yang aneh di tas milik Katara. Di saat Aang tengah mendekati tas milik Katara, suatu hal aneh pun terjadi, yang dimana tas itu berpindah dengan sendirinya. Ternyata di dalam tas itu ada sosok hewan misterius, entah monyet atau hewan apa saya juga tidak tahu. Yang pasti hewan itu memakan beberapa perbekalan milik Katara. Katara, something's... Hey! What is that? A winged lemur! Setelahnya, Katara menemukan sebuah gulungan penting yang berada di dalam tasnya. Ternyata, gulungan itu adalah teknik dasar untuk mengendalikan air yang dimasukkan oleh neneknya sebelum dia berangkat menolong Aang. Gulungan itu adalah warisan turun-temurun yang telah disimpan oleh para pengendali air sejak dahulu. Melihat isi dari gulungan itu, Katara pun bersemangat dan mengajak Aang segera pergi ke Pulau Kyoshi. Bahkan Sokka yang awalnya kurang tertarik membantu Aang akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka berdua. Sebelum keberangkatan mereka ke Pulau Kyoshi, Aang menyempatkan diri untuk menguburkan jenazah sahabatnya, yaitu Gyatso. Goodbye, Gyatso. Di tempat lain, Zuko dan pamannya berkunjung ke pelabuhan dari negara api yang ada di utara. Di sana, paman Zuko merencanakan untuk mencari informasi tentang keberadaan avatar. Namun, hal itu membuat Zuko semakin kesal dengan pamannya. Karena jika semua orang mengetahui jika avatar masih ada, maka akan terjadi kekacauan dan Zuko akan kesulitan untuk menangkap avatar itu. Lost your mind? You and the world will be looking for him. I could lose. They've seen the avatar? In your true intentions, arm yourself, Prince Zuko. One thing. Singkat cerita, Zuko dan pamannya langsung menemui jenderal yang bertugas di sana. Dia juga meminta laporan peta lokasi dari negara api yang berada di utara. Setelah Zuko dan pamannya pergi, ternyata ada informasi penting yang masuk ke Panglima dari negara api utara. Dia mendapatkan informasi tentang avatar yang berhasil Pangeran Zuko tangkap namun lolos beberapa hari yang lalu. Di sana, dia menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan avatar yang dimaksud tadi, serta menyuruh anak buahnya segera mengumpulkan beberapa laporan yang berkaitan dengan keberadaan sang avatar. Setelah itu, Zuko dan pamannya pergi. Dia menuju ke dermaga untuk melanjutkan perjalanan karena di negara api utara dia tidak menemukan informasi apapun. Sesampainya di sana, Zuko terkejut karena salah satu kapal dari negara api utara menghilang. Dia juga mendapatkan informasi jika Panglima Zhao pergi ke Pulau Kyoshi karena mendapat informasi jika ada bison terbang di sekitar Pulau Kyoshi. Mendengar hal itu, Zuko dan pamannya langsung bergegas menyusul Panglima Zhao ke arah Pulau Kyoshi. Di kapal, Pangeran Zuko meminta pamannya untuk mempercepat laju dari kapalnya. Dia tak ingin orang lain yang berhasil menangkap avatar itu, karena hanya menangkap avatar itu adalah cara untuk kembali ke negara api yang ada di barat dan menjadikan dia sebagai pemimpin selanjutnya menggantikan sang ayah. Singkat cerita, Pangeran Zuko sampai di Pulau Kyoshi. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera berlabuh dan segera mencari keberadaan Aang di sana sebelum negara api lain. Di sisi lain, Aang dan yang lainnya hampir sampai di Pulau Kyoshi. Tapi beberapa saat mereka menginjakkan kaki di pulau itu, mereka malah dapat sambutan yang kurang bersahabat dari beberapa warrior penjaga pulau tersebut. Bahkan Katara juga sempat mengatakan jika kedatangannya itu bersama seorang avatar. Namun para penjaga itu tak percaya, karena yang mereka tahu avatar itu sudah menghilang selama ratusan tahun. Di saat perdebatan mereka tentang avatar semakin sengit, tiba-tiba patung Kyoshi memberi tanda tepat ke arah Aang. Alhasil, mereka semua langsung dibawa menuju ke pemimpin desa tersebut.
Di sana, mereka juga mendengar cerita yang sama seperti di suku air, yakni sang legenda Avatar telah menghilang selama ratusan tahun yang lalu. Pemimpin desa itu seolah masih tak percaya jika di hadapannya adalah Avatar yang dikisahkan menghilang itu. Dia juga menganggap mereka bertiga sebagai ancaman bagi desa tersebut. Namun di sini Aang meyakinkan pemimpin desa itu jika kedatangannya hanya untuk belajar tentang Avatar pendahulunya. Dia juga mengaku jika selama 100 tahun yang lalu dia menghilang tanpa jejak ketika dunia membutuhkannya. Setelah Aang menceritakan tentang asal-usul serta maksud kedatangannya, Aang pun diterima dan diperbolehkan untuk menginap beberapa hari. Mereka juga diperbolehkan untuk mempelajari beberapa buku yang berada di desa tersebut. Our village to our guests, midst of our generosity. The 8 hours. Setelah itu, mereka diajak keliling desa oleh Suki. Di sana, Sokka juga mulai merayu Suki dan berkata jika dia juga pelindung desa dari suku air. Mendengar pernyataan Sokka tersebut membuat Suki agak terkejut. Karena jika seorang warrior atau penjaga desa, maka dia seharusnya berada di desa itu, bukan pergi ke desa lain. Dia juga mengatakan jika para warrior desa itu dilatih oleh avatar pendahulunya, yaitu Avatar Kyoshi. And it is now my honor to be ready to protect not only our homes, but that is why I'm not just... Di sisi lain, Sokka dikagetkan dengan kehadiran Suki yang tanpa sengaja melihatnya sedang membersihkan diri. Sokka pun terkejut karena Suki datang secara tiba-tiba. Dia hanya ingin memberitahu jika makanan tengah dipersiapkan dan segera dihidangkan di balai desa. Di waktu yang bersamaan, Katara juga tengah berlatih ilmu pengendalian airnya. Dia berlatih sendiri mengikuti arahan dari gulungan yang tempo hari neneknya berikan. Perlahan demi perlahan, dia mampu mempraktekkan apa yang dituliskan di gulungan tersebut. Dan sampai akhirnya, Aang pun datang dan memuji keahlian dari Katara soal pengendalian airnya yang terus berkembang pesat dari hari ke hari. Di sana, Katara juga sempat mengajak Aang untuk berlatih bersama. Namun, dia menolaknya karena beban yang ditanggung Aang terlalu berat. Dia juga memberi motivasi pada Aang agar segera berlatih bersama. Namun semua hal yang Katara katakan tadi hanya sia-sia, karena Aang masih ingat kalau dia hanya bisa dilatih oleh sahabatnya yaitu Gyatso. Di saat mereka tengah asik menyantap hidangan yang disediakan, tiba-tiba ada seorang bocil datang dan bertanya pada Aang. Tanpa pikir panjang, Aang langsung menunjukkan kemahirannya dalam mengendalikan udara di hadapan bocil itu. Dari kejauhan juga tampak Suki dan tetua desa. Mereka mengamati gerak-gerik dari Aang dan kawan-kawannya. Mereka masih belum percaya sepenuhnya terhadap Aang dan yang lainnya. Mereka takut jika Aang dan yang lainnya menyerang mereka ketika mereka sedang lengah. Suki yang notabene-nya sebagai penjaga desa itu terlihat sangat kagum dengan kehadiran orang dari luar desa mereka. Tapi di lain sisi, sang tetua desa sangat tidak suka dengan kehadiran mereka bertiga. Mengingat dulu pernah terjadi peperangan di desa tersebut dengan para pengendali api. Selama bertahun-tahun, mereka ketakutan jika suatu hal itu terjadi lagi menimpa desa mereka. Dan pada akhirnya, para penghuni Pulau Kyoshi menutup akses orang dari luar demi keamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah perjamuan makan tadi, Sokka menyempatkan diri untuk sekedar berlatih di pinggir sungai. Tak berselang lama, dia dikejutkan dengan kedatangan dari Suki yang muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dia pun terkejut dengan kehadiran Suki di sana. Dia juga mengajari Suki cara melempar senjata dengan baik dan benar. Dan tak berselang lama, Suki juga menunjukkan keahliannya dalam melemparkan senjata yang dia miliki. Lihat Suki sangat lihai dengan keahliannya, membuat Sokka terkejut dan dia mencoba pergi dari hadapan Suki karena dia kalah kemampuan darinya. Setelahnya, Suki kembali ke desa. Di sana, dia melatih beberapa muridnya. Dan tak berselang lama, Sokka datang dan mengintip mereka semua dari arah luar. Dia juga menirukan beberapa gerakan dari para warrior itu dan sampai akhirnya, Suki pun menyadari kehadiran dari Sokka. Dia menghentikan latihan itu dan mulai mengajari Sokka beberapa gerakan. Di sini, semakin terlihat jelas jika keduanya saling memiliki perasaan satu sama yang lainnya. Tapi Suki bersikap profesional dalam melatih Sokka. Dia mengabaikan perasaan yang sebenarnya dia juga menyukai Sokka.
Setelah latihan beberapa saat tadi, akhirnya Suki memutuskan untuk menghentikan latihan itu. Dia mulai membasuh dan membersihkan wajahnya. Suki juga iri dengan Sokka karena dia bisa pergi ke kota-kota lain. Sedangkan dia harus berada di desa untuk melindungi desanya tanpa tahu betapa indahnya dunia luar. Di saat itu juga, tetua desa Kyoshi muncul dan mendengar percakapan mereka dari arah luar. Dia juga terlihat bahagia mendengar percakapan mereka berdua. Tak berselang lama, lonceng desa berbunyi, membuat beberapa warga desa bersiap jika sewaktu-waktu ada serangan. Dan benar saja, beberapa pasukan bersenjatakan lengkap masuk ke desa Pulau Kyoshi tersebut dipimpin oleh Panglima Zhao. Di sana, Panglima Zhao disambut oleh ketua dari desa Kyoshi. Dia juga mengatakan jika kedatangannya itu karena sedang mencari seseorang yang bukan dari desa tersebut. Namun di sini, tetua desa Kyoshi bersikeras jika yang datang ke desa mereka hanyalah Panglima Zhao dan beberapa anak buahnya saja. Mendengar pernyataan itu, Panglima Zhao tak percaya begitu saja. Dia meminta izin untuk menggeledah rumah para penduduk di sana. Dan beberapa saat, pertarungan pun pecah antara kedua belah pihak. Zhao menyuruh anak buahnya segera mencari keberadaan avatar yang ditengarai bersembunyi di desa tersebut. Seluruh desa pun kacau balau karena pertempuran itu. Suki, Sokka, serta tetua desa mundur karena para pasukan dari negara api terlampau banyak. Dia juga menanyakan tentang Aang pada Sokka yang bisa membantu mereka semua. They're bringing more men. Said he could help us. Di tempat berbeda, Aang serta Katara memutuskan untuk belajar di perpustakaan yang berada di pulau tersebut. Di sana, mereka berdua mencari referensi tentang bagaimana menjadi sosok avatar. Aang pun pesimis karena di buku yang mereka cari itu tak ditemukan bukti dan cara berlatih untuk menjadi seorang avatar. Dia juga kebingungan tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan dunia, serta bagaimana menghentikan negara api untuk tidak menyerang kota-kota yang lainnya. Aang juga sempat menceritakan pada Katara kalau dia tak ingin melukai orang lain. Dia juga sempat bercerita dirinya dahulu, yang dimana di waktu dia sedang berlatih, dia hampir melukai banyak orang. Semenjak kejadian itu, Aang sangat takut jika harus bertarung dengan orang lain. Setelah mendengar cerita tadi, Katara menemukan catatan penting tentang avatar Kyoshi, yang dimana avatar itu adalah reinkarnasi dari sosok avatar sebelumnya. Jadi, dia harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan para avatar sebelumnya. Setelahnya, Aang mencoba bermeditasi di depan patung dari avatar Kyoshi. Dia berharap bisa bertemu avatar pendahulunya dan belajar ilmu dari avatar sebelumnya. Dan beberapa saat kemudian, seberkas cahaya memancar dari arah patung Kyoshi dan Aang pun langsung masuk ke dimensi lain. Di sana, Aang dikejutkan dengan kehadiran dari avatar Kyoshi yang tepat berada di belakangnya. Setelah pertemuan itu, Aang bertanya tentang cara menyelamatkan dunia dengan cara yang tak biasa, yaitu bertarung tanpa menyakiti orang lain. Semua perkataan Aang tadi ditepis oleh Kyoshi karena jika telah ditunjuk menjadi seorang avatar, dia harus berani bertarung. Dia juga harus menjadi penengah antara satu negara dan negara lainnya yang sedang berperang. Kyoshi juga mengatakan jika Aang harus mencari cara sendiri untuk menjadi seorang avatar selanjutnya. Dia pun mulai sadar dengan apa yang dikatakan Kyoshi. Bahkan jika menjadi seorang avatar, dia harus tanpa belas kasihan agar semua negara dapat berjalan dengan aman dan damai. Mighty, merciless. You avatar. It means Di tengah Aang yang masih sedang berkomunikasi dengan Kyoshi, beberapa kapal dari negara api datang untuk mencarinya. Dia juga sempat ditarik oleh Katara tapi tak kunjung sadar dari meditasi yang dia lakukan. Dan tak berselang lama, Pangeran Zuko berlabuh dan melihat Katara yang tepat berada di atas mereka semua. Zuko pun menyusul dan terjadilah pertarungan perdana antara Katara dan Zuko. Di sini, Katara kalah di tangan Zuko karena ilmu yang ia pelajari tampaknya masih kurang dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Zuko. Di saat Katara akan dihabisi oleh Zuko, avatar Kyoshi datang dan mencoba membantunya. Zuko pun terpental dengan satu kali serangan saja. Setelahnya, Kyoshi kembali ke desa untuk membantu yang lainnya. Di sana, Panglima Zhao juga sangat terkejut dengan kehadiran avatar Kyoshi tersebut. Satu persatu para pasukan dari negara api pun dihabisi oleh avatar Kyoshi tersebut.
Melihat kekuatan yang amat sangat dahsyat, akhirnya Zhao dan para pasukannya memutuskan untuk kembali ke kapal demi keselamatan mereka semua. Setelah pertarungan tadi, Zuko, Paman Iroh, dan Zhao bertemu dan membahas tentang Avatar tadi. Zuko ingin Panglima Zhao untuk merahasiakan tentang keberadaan Avatar tersebut. Namun alih-alih merahasiakannya, Panglima Zhao malah mengirim surat pada ayah dari Pangeran Zuko. Humble servant in the southern seas, but rest assured, I know this information may arrive as a shock or an astounding development. Avatar has returned. Setelah kejadian itu, Aang dan lainnya diutus untuk segera pergi karena keamanan dari mereka sangat terancam, serta keberadaan mereka bertiga juga telah diketahui oleh pasukan dari negara api. Singkat cerita, mereka bertiga menuju ke suku air yang berada di barat karena Kyoshi menyarankan mereka untuk pergi ke sana, karena mungkin saja ada hal yang buruk yang akan terjadi di desa suku air tersebut. Firebenders catch up to us. All right, north it is then. Tara and They could train you. I walked into that one.